Ya, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kameranya sekarang di-on-kan semuanya, nak. Oke, Debbie, Zidan, Hanan Asmi, Nur Aisyah. Nur Aisyah. Iya, Bu. Oke, sip. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya mendengarnya senang gitu ya. Kalian meskipun dalam keadaan pandemi, dalam keadaan sehat semua ya. Oke, saya lihat wajahnya gembira, bahagia semuanya. Memang betul-betul gembira, bahagia toh ini semuanya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bahagia. Benar. Ya, harus bahagia supaya imunnya kuat. Kalau kuat, badannya sehat. Kalau sudah sehat, maka kita bisa menjalankan banyak aktivitas yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Baik, oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya akan mengabsen satu persatu kehadiran kalian. Hadir semuanya kan, nak ya, hari ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya absen ya. Abdi Febrian ada nggak? Saya, Bu. Mana? Oh ya, anak ibu yang aktif nih. Terus Agusto. Saya, Bu. Ya, siap nih. Ini juga aktif juga. Aisyah. Aisyah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Oh, Pak. Oh, oke ya, tambah cantik ya. 2 tahun nggak ngelihat kalian. Oke, terus kemudian Debbie. Mana anak ibu nih? Saya, Bu. Oke, ya baik. Seperti biasa, alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada halangan semuanya. Ya, kita bersyukur banget kenapa kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, biar barokah ya, biar barokah pertemuan pada pagi hari ini, maka saya akan minta di antara kalian untuk memimpin doa kita sama-sama. Ada Agusto, ketua kelasnya Agusto bukan ya? Hadir, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan nak, dipimpin doa. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih banyak Agusto sudah memimpin doa untuk kita semuanya. Ya nak ya. Nah, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, ya kalian akan saya tanya dulu nih. Bu Dini akan bertanya, apa ya materi yang kemarin kita pelajari, masih ingat nggak ya? Siapa yang masih ingat? Raise hand. Raise hand. Oh ya. Oke, Debbie, silahkan nak. Ya, anak. Minggu lalu membahas tentang uang, Bu Dini. Fungsi uang dan jenis uang. Oke. Ya, betul. Kemarin kita sudah mempelajari, ya. Kalian sudah belajar tentang uang, jenis uang, terus fungsi uang. Oke. Nah, terus kemudian biar ingat pelajaran kemarin, apa sih fungsi uang? Siapa yang masih ingat? Ya, Abdi Febrian, silakan. Saya, Bu. Ya. Yang pertama, untuk sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, sebagai alat penimbun kekayaan. Dan yang ketiga, sebagai peningkatan status sosial. Iya, betul sekali ya. Jadi uang itu bisa sebagai alat pembayaran ya. Kalau kita bertransaksi, berbelanja ya, itu selalu tentunya kita tidak terlepas dari uang gitu ya. Baik itu uang baik uang kartal maupun uang kira ya. Nah, untuk itu kita lanjut lagi. Saya akan sampaikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, nak ya. Oke, saya izin share screen ya. Sudah nampak kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Oke, ini pelajaran yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini ya. Judulnya adalah menerapkan pengoperasian alat hitung. Ya. Terus kemudian apa hubungannya dengan pelajaran yang kemarin ya?
tentunya kalau kita bertransaksi pastinya untuk mendukung kecepatan, mendukung efektivitas waktu gitu ya, memberikan pelayanan yang cepat pada pelanggan. Nah, itu tentu kita membutuhkan suatu alat yang membantu kita gitu ya. Artinya membutuhkan alat hitung. Nah, intinya pada saat nanti setelah lulus kalian itu akan mendapatkan klaster salah satunya yaitu kasir. Di mana kalian tahu sendiri kasir pada saat menangani transaksi berhadapan langsung dengan pelanggan, maka kasir tersebut harus mumpuni untuk mengoperasikan alat hitung. Oke, kemudian ini indikator, ini kompetensi dasar kan gitu ya, pengetahuan dari sisi pengetahuan, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan pengoperasian alat hitung, gitu ya. Yang kedua, yang sisi keterampilannya mengoperasikan alat hitung. Nah, berikutnya di sini indikator pencapaian kompetensi yang sebelah kanan ya, yang tulisan merah sebelah kanan. Nah, itu di situ dituliskan dari sisi pengetahuannya ada mengklasifikasi alat hitung. Kemudian yang kedua, menganalisis pengoperasian alat hitung. Yang ketiga, dari sisi keterampilannya mengoperasikan alat hitung. Terus kemudian yang keempat, menggunakan alat hitung. Artinya apa? Bahwa ketika kalian dinyatakan menguasai materi ini, maka kalian kalau ditanya, misalnya, kalau kalkulator yang seperti ini, itu klasifikasinya termasuk kelompok alat hitung yang mana? Saya, Bu, misalnya. Nah, itu sudah bisa mengklasifikasi, berarti kamu sudah menguasai materi ini. Menganalisis, nah nanti kita bahas lagi di bawah. Oke ya, selanjut. Nah, berikutnya di sini. Oke. Tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran adalah yang akan memandu aktivitas kalian. Jadi kalau nanti hari ini nih kalian dipandu sama yang namanya tujuan pembelajaran, tidak boleh belok yang lain-lainnya. Ya, di sini tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan TIPEK dan model pembelajaran berbasis proyek, peserta didik itu berarti kalian ya mampu satu, merinci cara menyelesaikan hitungan. Jadi kalau nanti kalian dikasih soal berupa transaksi bla bla bla, banyak ya, cukup banyak, dapatkah kamu menyelesaikan perhitungan itu dengan benar? Syaratnya harus benar. Kalau belum benar berarti belum menguasai, berarti gitu ya. Terus kemudian menganalisis pengoperasian alat hitung dengan benar. Artinya harus bisa mengoperasikan. Ketika kalian menghadapi soal atau transaksi, dihadapkan pada transaksi, kemudian kamu harus bisa langsung dengan cepat kalkulator yang mana, alat hitung yang mana yang akan kamu putuskan untuk menyelesaikan transaksi tersebut, gitu ya. Demikian juga di bawahnya mengoperasikan dan menggunakan itu sama ya, seperti yang tadi saya bilang. Oke, ya. Sedangkan menganalisis itu adalah menguraikan ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berupa pengetahuan ya dari wawasannya gitu ya. Oke, berikutnya. Sudah jelas sampai sini? Kelihatan? Kelihatan. Oke, ya. Saya mau tes suara juga nih, kok diem semuanya ini, apa saya masih dengan pembelajaran saya atau enggak nih? Masih ya, Nak ya? Coba nih suaranya mana? Oke. Sip. Oke. Nah, ini peta konsep. Peta konsep ini alat hitung ini berupa pengertian gitu ya. Jadi nanti kalau kamu mempelajari sebuah objek, maka pengertiannya juga harus tahu. Objeknya apa? Objeknya apa kalau pada pagi hari ini? Objeknya adalah alat hitung, Bu. Alat hitung. Kalkulator. Ya, kalkulator. Ya, oke. Terus di sini macam-macam alat hitung, terus kemudian pengoperasian alat hitung. Nanti ada contohnya, kemudian juga ada manfaat alat hitung, gitu ya. Apakah sampai di sini masih cukup jelas ya suara Ibu ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya. Nanti kalau yang di macam-macam, nanti di nanti saya sajikan berupa analisis, terus kemudian nanti kita sama-sama belajar ya. Nanti kita diskusi, tanya jawab supaya kita tambah pengetahuannya. Oke, ini saya tampilkan gambar. Siapa yang pengen menanggapi gambar nomor 1? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Sebut nama. Yulia, Bu. Oke, Yulia. Gambar apa tuh, Nak?
Tentang antrian di bank, Bu. Mau setor uang di teller bank. Oh, gitu ya. Bener emang ini di bank ya? Iya, Bu. Oh, gitu ya. Oke, ya. Satu lagi nih, siapa yang mau menanggapi gambar kedua, tapi dilihat dulu itu antrian apa tuh. Ya, jangan sampai salah. Saya, Bu. Siapa ini? Sebut namanya. Fatima, Bu. Yes, mantap nih Fatimah. Ayo latihan ngomong ya nak ya. Oke, apa gambar apa? Diamati dulu. Jangan sampai salah. Ini namanya proses berpikir analitik ya kalian ya. Oke, gambarnya tentang apa kira-kira itu ya? Itu gambar antrian di kasir waktu ada diskon, Bu. Oh, biasanya gitu. Hari raya Lebaran atau pas akhir bulan, Bu. Oh gitu. Ya, betul ya. Biasanya ya sudah menjadi rutinitas ya kalau coba kalian pada akhir bulan ya ataupun di hari raya ya bayangin itu bisa berjubel, orang pengen belanja semuanya, pengen bahkan supermarket atau hypermarketnya sendiri juga pengen pengen menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Sudah pernah mengalami antrian yang panjang kayak gini nak? Siapa yang sudah pernah ngalamin antrian yang panjang banget kayak gini? Sopo yo? Ayo siapa? Nggak pernah antri ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, kita harus memposisikan ya, memposisikan kita merasa sebagai pelanggan bahwa ternyata ngantri panjang itu nggak ini gitu loh, nggak mengenakan, nggak nyaman banget gitu. Harus mengantri seperti itu. Yaitu artinya permasalahan-permasalahan yang kalian yang kalian hadapi, termasuk juga saya, dan pada umumnya orang mengalami seperti itu. Nah, ini pengertian alat hitung saya menampilkan, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa yang mau bantu membacakan? Ya, biar ada interaksi, saya maunya dibantu sama kalian. Siapa? Silahkan langsung dibaca. Siapa nih, Nak? Ya, siapa? Oke, Muhammad Hanan Azmi. Ya, Nan, Bu. Ya, silakan nak dibaca. Mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Oke, ya. Baik, terima kasih Hanan. Ya, ini ya sama-sama, Bu. Saya melihat sudah ada pergerakan yang sangat berarti pada pagi hari ini. Semua aktif, saya bersyukur banget ya. Oke, jadi mesin hitung itu kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan yang sederhana, biasanya kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai pada kalkulator sains yang menghitung rumus matematika tertentu gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di bawahnya, saya akan jelaskan detail. Terus kemudian ini manfaat alat hitung. Nah, pastinya kamu sudah bisa merasakan manfaat-manfaat alat hitung itu apa saja gitu ya. Ini saya tampilkan ada 3 ya. Menjadikan waktu lebih efisien. Ini saya ganti sedikit ya. Menjadikan waktu menjadi lebih efisien ya. Jadi nggak ngebuang waktu yang seperti tadi ya. Baik itu tentunya ini bagi pelanggan khususnya ya. Jadi waktu pelanggan itu menjadi sangat terlayani, sangat cepat gitu ya. Apalagi dengan kasa yang banyak, dengan teknologi yang canggih, mesin kasirnya bagus. Nah, itu juga salah satu bisa menjadikan waktu itu nggak terbuang waktu lama gitu ya. Terus berikutnya yang kedua, menghindari kerugian yang disebabkan oleh human error dalam proses perhitungan uang. Human error itu apa sih? Human error itu kesalahan yang diakibatkan oleh manusianya gitu ya. Jadi kalau dibantu dengan alat, kemungkinan besar human error itu kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu akan dihindari atau dikurangi gitu ya. Kira-kira seperti itu dalam proses penghitungan. Bayangin aja kalau di bank nggak ada alat bantunya, bisa dibayangin itu kan transaksinya bisa beratus-ratus juta bahkan miliaran rupiah gitu. Bagaimana kalau dihitung manual dengan tangan manusia kan seperti itu ya. Oke, yang ketiga yaitu menghindari dari faktor kerugian lain. Oke ya, kita lanjut ke seperti ini macam-macamnya
ya. Nanti seperti yang konsep materi yang harus kalian kuasai tadi. Ini adalah alat hitung sederhana. Yang sebelah kiri ini sempoa, ini yang sudah sangat lama. Yang sebelah kanan ini, nah mesin hitung bank yang sebelah kiri tadi saya ceritakan itu bahwa ini sekalian menghitung juga demikian juga dengan mendeteksi uang palsu atau uang asli ya. Terus kemudian yang sebelah kanannya ini mesin pos ya, mesin yang biasanya kalian temui misalkan kamu di Alfamart, di Indomaret ya, biasanya sudah menggunakan alat-alat mesin POS atau mesin kasir yang sudah bagus ya, seperti ini. Oke. Lanjut ke sini nih, macam-macam mesin hitung. Ya, saya baca cepat di sini mesin hitung. Dilihat dari sumber tenaganya, mesin hitung tangan, mesin hitung listrik ya. Terus kemudian mesin hitung pencetak dan mesin hitung tidak bisa mencetak. Oke. Ini berdasarkan penyajiannya ya, dilihat dari segi penyajiannya. Berikutnya adalah dilihat dari segi kegunaannya. Ya, dilihat dari segi kegunaannya. Ini ada kalkulator official, ada kalkulator scientific, terus kemudian ada kalkulator financial kalkulator. Oke. Nah, kemudian kegiatan kita masuk ke analisis. Terakhir ya. Oke, terakhir kita mau bicara tentang penjelasan LKPD. Nah, LKPD, saya tanya, semuanya sudah download kan di Google Meet Budini? Sudah ya? Google Drive, sorry. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, saya hanya membaca ulang aja ya di sini. Oke, di mute dulu, Nak. Oke, buatlah kelompok terdiri dari 2 siswa, lakukan aktivitas yang ada di LKPD. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah tadi belajar di Google Drive Budini itu ada materi, ajar, kemudian link di LKPD ini juga ada link internet, kemudian link YouTube yang membantu kalian untuk memecahkan masalah atau menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini. Kemudian LKPD dirubah setelah kamu ketik, kamu isi rapi, ya. Kemudian kamu jadiin dulu PDF, baru diupload lagi ke Google Drive, ya. Jadi ini Budini ngajarin kalian literasi digital, ya, biar nanti kalian juga berkembang bagus ya, tidak ketinggalan zaman pada era ini ya. Kita harus tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya ini kalian setelah mengupload itu membuat video mengoperasikan alat hitung ya, mensimulasikan. Nah, nanti itu akan dipresentasikan minggu depan ya. Jadi di rumah nanti kalian membuat video mengoperasikan alat hitung. Ya, supaya apa? Supaya nanti guru bisa menilai kalian. Oke, ya. Selanjutnya, nah kita sepakat dulu nih. Kita mau menyelesaikan berapa lama? Ya, berapa lama? 5 hari ya. Saya kasih waktu 5 hari, cukup ya, Nak ya? Cukup ya? Halo? Cukup, ya, Bu. Oke, Chef, anak-anak hebat. Bisa lah. Tadi juga saya lihat juga sudah interaksinya cukup bagus. Artinya saya percaya bahwa kalian pasti bisa untuk menyelesaikan bahkan kurang dari 5 hari. Jangan sampai telat. Kenapa? Karena kalau terlambat nilainya meskipun benar bagus banget, Budini tetap akan akan memprioritaskan yang duluan mengumpulkan ya. Jadi kalau benar semuanya 10, tapi kalau benar bagus banget tapi telat ya, itu nilainya dikurangi poin. Nilainya dikurangi 2 poin ya. Jadi harusnya 10 cuma 8. Lah kan sayang gitu, kerja kerasnya sama tapi ternyata hasilnya beda ya. Jangan sampai terjadi ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebentar, ini saya akan bacakan untuk sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Oke, saya akan memperlihatkan instrumen ini ya. Bentar. Bentar ya, saya mau kasih lihat kalian tentang instrumen Budini untuk kalian nanti sebagai panduan praktek ya. Ya, untuk praktek kalian, ini juga kalian harus harus mengetahui ya. Oke, saya akan share screen, mudah-mudahan bisa. Ini saya tampilkan.
Oke, kelihatan? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Bu. Oke, saya bacakan cepat. Nanti kalian pada saat melakukan pembuatan video, ingat ya, nanti di sisi persiapan nanti menunjukkan kebersihan dan kerapian diri. Jadi nanti pakai seragam bagus, bersih, bersinar ceria. Ya, 2, menyiapkan peralatan tulis. Jadi jangan pelengap. Mohon maaf nih, jangan apa ya, istilahnya kebingungan ya. Harus siap semuanya, harus ada bukunya, alat tulisnya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga menyiapkan peralatan kerja, yang keempat memeriksa kebersihan dan kelengkapan sarana kerja. Oke, dari sisi persiapan, kemudian dari sisi mengoperasikan alat hitung ya, kebenaran, kecepatan gitu ya. Ini semuanya harus kalian perhatikan. Berikutnya di sini ada presentasi menampilkan teknik dan tata cara komunikasi yang ramah, sopan, santun. Kemudian mengungkapkan manfaat kalkulator secara detail. Kemudian presentasi dilakukan dengan baik dan menarik ya. Dari pada saat kalian menjelaskan sambil praktek sambil menjelaskan. Berarti kan dari sisi komunikasinya kan dinilai. Nah, itu komponennya adalah ini, menampilkan teknik tata cara komunikasi yang ramah, sopan dan santun ya. Awalnya pakai salam, memperkenalkan diri gitu ya. Terus berikutnya masuk ke inti pembicaraan yang kalian mau sampaikan. Kemudian mengungkapkan manfaat secara detail ya. Tentu orang akan bisa melihat kalau bahasanya lancar, detail pasti juga lebih menarik gitu ya. Presentasinya juga lebih menarik. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Selanjutnya adalah ini. Saya tampilkan lagi instrumen untuk yang satu lagi ya. Mudah-mudahan bisa saya tampilkan. Bentar ya. Oke, ya ini instrumen sikap. Jadi nanti kalian pada saat dalam hal ini kalian akan saya amati juga untuk bagaimana sikap spiritual kalian, sikap spiritual dan sikap sosial kalian ya. Sikap spiritual misalnya kalian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran ya, terus kemudian memberi salam, kemudian menghormati, saling menjaga ya, saling menghargai satu sama lainnya ya, tidak boleh mengejek antar teman gitu ya. Menjaga perasaannya itu juga harus kalian kembangkan menjadi sikap-sikap positif yang akan mewarnai kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian. Oke ya. Yang kedua adalah sikap sosial, misalkan sikap aktif kayak tadi itu bagus banget ya. Saya Bu, saya pengen. Artinya apa? Kita harus menumbuhkan daya saing ya. Kita nggak boleh meneng nggak aktif, udah pasif aja meneng, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, terus kemudian harus menunjukkan sikap yang aktif dalam pembelajaran, dalam kelompoknya, dalam beberapa kegiatan atau aktivitas harus menunjukkan keaktifan kita dalam kegiatan tersebut. Kemudian kerjasamanya juga harus kompak, terus kemudian kreatif ya. Nanti kreatif misalnya, nanti kalau mau tampil dikasih taplak meja, apa jangan ya sederhana gitu. Semuanya dipersiapkan dengan baik gitu ya, harus kreatif. Oke, saya rasa itu saja cukup jelas. Halo? Jelas, Bu. Oke, sip. Anak Ibu pintar semuanya. Udah selesai ya. Oke, materinya tadi sudah saya sampaikan semuanya. Adakah pertanyaan dari sini anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang hebat hari ini luar biasa banget? Oke, adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Gimana seneng rasanya belajar pada hari ini? Senang banget, Bu. Senang banget ya. Oke, baik. Sebentar sebelum saya mengakhiri, sekali lagi tugasnya 5 hari kerja. Minggu depan kalian presentasi wakil dari kelompok kalian. Oke. Terus berikutnya jangan sampai terlambat karena poinnya kurang. Ya, kayak gitu. Ya, jangan sampai terjadi.
Tapi saya sebelum itu saya mau minta salah satu ada yang meringkas apa aja sih dari awal sampai akhir ini tadi kita ngomong apa ya nak ya? Kita belajar tentang apa sih gitu? Ada nggak yang bisa meringkas? Siapa? Saya, Bu. Ya, nah Ibu Yulia Rahmawati, silakan, ayo. Tadi kita belajar tentang alat hitung sederhana, alat hitung modern, menganalisis kalkulator, dan simulasi alat hitung kalkulator, Bu. Ya, hebat ya. Kalau kita fokus, maka kita bisa menyebutkan apa saja yang tadi kita pelajari. Itu kalau fokus, ya. Catatan, ya. Harus di-highlight, harus di-stabilo. Nah, anak ibu kalau fokus pasti bisa menyebutkan apa tadi yang dikerjakan. Ya, salah satunya Yulia Rahmawati. Oke, ya. Bagus semuanya. Terima kasih semuanya. Kita sudah di akhir dari pembelajaran. Ya, sudah di akhir pembelajaran. Sekali lagi Ibu Dini ingatkan, jangan sampai terlambat, jangan sampai poinnya terkurangi, ya, jaga kesehatan, selalu pakai protokol meskipun kalian sudah vaksin semuanya. Betul ya, sudah vaksin semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Siap PTKM? Siap PTKM? Siap, Bu. Siap. Ya. Kita sebentar lagi insya Allah sudah bisa diizinkan untuk tatap muka. Seneng rasanya pengen ketemu kalian gitu secara intens gitu ya. Pengen tahu nih sudah tambah cantik apa tuh. Nah, tapi semuanya saya lihat cantik-cantik semuanya. Oke ya. Saya rasa itu saja dari Ibu Dini. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi minggu depan adalah praktek mempresentasikan ya hasil hari ini, simulasi atau mengoperasikan alat hitung harus dipresentasikan kepada Bu Dini berbentuk video. Jadi nanti silakan diupload, nanti kita tayangkan minggu depan terus kita bahas sama-sama gitu ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.